Ada pertanyaan enggak? Nanti. Dengan penjelasan yang terakhir itu, Iya. maksudnya terjadi pada misalnya yang dua itu yang datang ke saya dan pas hari ya kemudian beliau mengejar itu kemudian gimana kan tidak ada pasnya juga. Iya. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk yang berkorban itu apa sebenarnya dapat banyak ya. Ada yang mengatakan tidak boleh memotong bulu dan memotong rambut itu yang benar yang gimana Pak? Iya, baik. Baik, yang pertama kasus yang dialami Pak Yudo sendiri sudah berniat tentunya ibu waktu itu kan untuk berkurban, tapi kemudian meninggal dunia. Bagaimana kurbannya? Lah niatnya itu sebetulnya sudah ada sebelum meninggal itu. Makanya pada waktu itu kurban itu ya semestinya tetap dilakukan karena itu bagian dari sudah terjadi niat pada waktu beliau masih hidup. Hanya ketika akan Idul Adha itu kemudian beliau meninggal dunia. Maka itu sudah menjadi niat. Sah itu sebagai kurbannya. Ya. Yang dimaksud dengan wasiat itu kalau memang terjadi ucapan dari seseorang itu. Tapi kalau misalnya dia sudah menyiapkan uang ini loh, nanti apalagi sudah daftar kurban misalnya, sudah bayar, ya berarti sudah niat, sudah jelas sekali. Maka masalah beliau meninggal dunia setelah membayar itu tidak akan menghapus kesunahan untuk beliau berkurban itu. Beliau dia tetap kurban. Beliau kurban nggak waktu itu? Setelah itu tetap berkurban. Ya berarti itu sudah benar, tidak ada masalah. Itu tidak diperlukan ada wasiat lagi, wong sebenarnya sudah terbayarkan dan beliau juga waktu membayar pasti sudah ada niat untuk berkurban. Jadi itu tidak termasuk yang tidak dibolehkan untuk berkurban, malah justru memang harus berkurban semacamnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua masalah potong-memotong itu. Tanggal 1 jenengan kalau sahibul kurban itu disunnahkan untuk tidak memotong apapun. Hukumnya sunnah dalam mazhab Syafi'i dan Maliki. Jadi dalam dua mazhab itu yang namanya memotong kumis, motong kuku, motong rambut itu sunnah untuk tidak dipotong loh ya. Bukan sunnah dipotong, sunnah untuk tidak dipotong. Sejak kapan itu? Sejak malam tanggal 1 Zulhijjah itu sampai pada waktu kurban itu disembelih. Nah, tapi kemudian mazhabnya Imam Hambali mengatakan wajib untuk tidak potong. Berarti kalau dipotong menjadi haram. Tapi kalau mazhab Syafi'i sama Maliki itu kalau nekat memotong atau ada keperluan lalu dipotong ya makruh. Makruh loh, tapi nggak ngaruh loh kepada kurban niku. Jadi jangan berpikir piye iki kumis wis dawa-dawa ngene iki jenggot wis dawa kuku ya dawa gitu kan. Bagaimana ini hendak dipotong? Ya dipotong mek jangan risih ya dipotong. Kenapa? Ya nggak ada masalah dengan kurban itu, beda saja kan kasusnya. Ya itu untuk menyempurnakan saja. Menyempurnakan kita beribadah kepada Allah untuk kurban itu. Maka disunnahkan untuk tidak memotong apa. Tapi ya itu kan di dalam mazhab Hambali hukumnya wajib sehingga haram ketika dia memotong itu haram. Makanya jangan ikut-ikutan mazhab Hambali deh, haram. Kalau kemudian mau memotong kuku ya haram. Lah itu begitu. Lah kalau mazhabnya Hanafi boleh. Tidak apa-apa. Mengapa? Karena yang diharamkan itu atau tidak dibolehkan motong-motong apapun itu ketika dia ihram. Itu loh. Tapi jangan lupa Bapak Ibu, ada loh ulama yang kemudian memahami maknanya itu yang nggak boleh dipotong itu bukan orangnya, yuk kambingnya atau sapinya itu. Nah kenapa? Karena kan ada hadis diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah itu besok itu pada hari kiamat hewan kurban itu akan datang lengkap dengan tanduknya, lengkap dengan kukunya, lengkap dengan bulu-bulunya itu. Kalau kemudian itu dipotong berarti dia datangnya tidak lengkap. Jadi kalau rambutnya dipotong ya berarti besok udah seperti itu. Nek kukunya dipotong dia tidak lengkap lagi datang pada hari kiamat itu. Itu siapa salah satu ulama di Indonesia ini yang mengaminkan pendapat itu? Ya Imam besar Masjid
Istiqlal niku almarhum Ki Haji Ali Mustafa Yaqub. Niku seorang ahli hadis niku. Jadi pendapat beliau juga tidak boleh diragukan. Beliau memilih pendapat itu bahwasanya kalau menurut beliau yang nggak boleh dipotong itu bukan kuku kita, tapi kukunya hewan itu, gitu loh. Karena itulah yang menyebabkan hadis itu muncul. Akan datang nanti dia dalam keadaan sempurna. Lah kalau dipotong bagaimana? Ya dia tidak sempurna lagi. Loh, jenengan beli misalnya sudah rambutnya panjang, nah jenengan potong. Jenengan potong ekornya, ya dia akan datang seperti itu. Makanya kalau saya secara pribadi dan kita juga ngaji mazhab Syafi'i ya hukumnya sunnah. Jadi tidak ada masalah. Kalau misalnya terlanjur motong pun tetap sah tetap sah ibadah kurban ini. Sama seperti jenengan misalnya sholat. Jenengan sholat pakai baju gosok. Gosok itu dikatakan ya hampir-hampir mencuri lah, tapi tidak bernilai, tidak sama seperti pencurian asli. Maksudnya itu tidak niat mencuri, akan niat dikembalikan. Jangan sana dan sholat. Ya sah. Tapi jangan dia tetap berdosa. Berdosa kenapa? Karena pakai baju yang bukan hak jenengan. Ya termasuk misalnya kita datang ke masjid pakai sepatu, begitu mau wudhu golek di sandal jepit ya. Dinggo sandal jepit. Sok sudah itu. Ya kita pakai sandal jepitnya orang nggak tahu kita pakai wudhu, sepatu kita tinggal. Nah itu bagian dari gosok itu. Ya kalau di pondok kena hukuman nih, kena takzir nih kalau sudah kecolongan kayak gitu. Maka kemudian dia sah sholatnya, tapi kemudian dia berdosa karena dia menggunakan sesuatu yang bukan hak dia. Nah itu juga gitu. Dia kalau mazhab Syafi'i kan makruh, jadi makruh tidak sampai pada haram, nggak boleh saja. Makruh tapi ya makruh. Nah kalau mazhabnya Hambali jadi haram. Kalau haram bagaimana? Ya dia berdosa. Tapi sah kurbannya, gitu loh. Oke, gitu. Ada lagi yang lain gitu? Iya, monggo Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya. Ada dua pertanyaan yang kebetulan baru aja yang ditanyakan belum bisa jawab. Iya. Itu yang pertama, apakah boleh atau sah nun sewu orang Nasrani berkorban sapi? Iya. Iya. 3 atau 4 ekor. Iya. Itu biasanya kejadian itu di kerjaan dianukan sering. Iya. Terus yang kedua, ada korban sapi 7 orang itu 6 orang Muslim tapi 1 orang Nasrani. Ya. Itu nasibnya yang 6 orang itu bagaimana? Apakah korbannya sah apa boten? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Begini, pertama orang Nasrani datang bawa kurban, ya. Makanya saya sering katakan kepada para jamaah, nek jenengan kedatangan juga yang seperti itu diterima. Jangan tidak diterima. Nek jenengan tidak menerima WA saya atau antar ke tempat saya, tak tombol. Mengapa demikian? Karena dari Nasrani itu mereka mau berkurban, misalnya loh ya, dia datang antar kambing, ya disembelih. Tapi ada syaratnya loh ya. Ketika menyembelih itu jangan diniati kurban. Karena kurban memang tidak boleh untuk mereka, karena posisi kurban itu kan syariat Islam. Tapi sodakoh dari mereka itu. Loh kalau sodakoh dari mereka, apakah mereka mendapatkan pahala? Iya. Para ulama itu mengatakan salah satu wujud pahala yang dibalaskan Allah untuk mereka itu bisa jadi diberi Allah dia kesehatan. Makanya kan jenengan bisa lihat ada banyak orang kok usianya kok panjang-panjang nih, misalnya bukan orang Islam, ya. Termasuk di dalamnya diberi dia anak banyak. Loh anak banyak itu salah satu tanda bahwa Allah itu merezekikan bagi dia apa yang dia tunaikan pada masa hidupnya. Yang dikatakan di Quran, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Orang yang beramal soleh sekecil apa mesti akan dibalas Allah. Dan juga dalam Sahihul Bukhari itu ada satu bab tentang menerima hadiah dari
seorang yang ahli kitab, bahkan dari orang musyrik menerima hadiah. Bahkan makanya kan ada kisah Nabi itu diberi hadiah berupa daging, tapi dagingnya itu dicampuri racun. Kan pernah Nabi keracunan memakan yang semacam itu. Diterima Nabi itu memperlihatkan apa? Hadiah dari mereka itu boleh untuk diterima. Makanya termasuk di dalamnya ketika ibadah kurban ada yang datang bawa kambing misalnya, lalu kemudian dia berikan kepada kita, diterima, ya. Tapi jangan sampai ketika motongnya itu diniati sembelih itu jangan diniati kurban, tapi diniati sebagai sedekah. Sedekah itu akan mengandung pahala, tapi Allah bagi mereka itu hanyalah akan memberikan pahala untuk mereka di kehidupan dunia. Maka tadi saya katakan bisa dengan cara memperbanyak anaknya, bisa jadi memberikan kesehatan kepada dia, atau bahkan bisa lagi melanggengkan rezekinya semakin banyak, bisa jadi juga, dan itu tanda dari balasan. Itu yang pertama. Nah kemudian yang kedua, kalau ada 7 orang, 1 orang Nasrani karena kekurangan dana, lah yang satu lagi itu kemudian masuk tapi dari kalangan Nasrani, bagaimana itu? Ya tidak apa-apa, boleh-boleh saja. Lalu bagaimana? Yang 6 orang itu akan sah menjadi kurban, yang 1 orang itu akan dinilai sebagai sedekah. Kasusnya seperti tadi, ya, karena kan kurang dana, dia datang, dia misalnya tambahin 1 lagi, dia kasih uang. Ya sama juga kan dengan proses di mana dia datang bawa 1 ekor kambing, sama kan sebenarnya. Tapi kasusnya, nah ini yang pertama tadi dia bawa kambing, kasus yang kedua ini sama-sama kurbannya apa? Sapi, tapi ada kurang dana, maka didanai oleh non-muslim ini. Maka bagi non-muslim itu dia menjadi sedekah saja dan dibalas dengan seperti yang saya sampaikan. Yang 6/7, yang 6 orang tadi, yang 6 dari 7 itu mereka tetap mendapatkan pahala kurban. Itu seperti itu di dalam mazhab Syafi'i ini. Saya lupa Pak, saya bawa ada dulu pembahasannya sudah saya sampaikan sepertinya. Ya kalau niat penyembelihan itu ya niat saja untuk sedekah. Ini sedekah dari sifat tadi. Ya. Oh iya betul. Jadi pada waktu menyembelih itu kan disebutkan, ya Allah terimalah ini kurban, Allahumma hazihi minka wa ilaika, ya Allah ini darimu untukmu, terimalah ini dari si fulan. Lah nanti yang ke-7 itu nama dia. Kemudian sedekah dari si fulan. Di 1 sampai 6 itu niatnya sama. Makanya kalau misalnya ada 1 di antara mereka Nasrani, yang Nasrani itu letakkan paling bawah. Ya. Jadi nanti pelafalan kita dalam doa itu yang 1 sampai 6 itu kita katakan terimalah ini dari si fulan sebagai kurban. Kemudian yang kedua, dan terimalah ini sebagai sedekah dari situ. Sudah dipotong saja. Jadi nanti apakah dia kemudian mendapatkan bagian? Ya tentu. Dia mau sedekahkan semua ya tidak apa-apa. Tapi kalau misalnya dia menginginkan sesuatu dari hewan kurban itu, ya berapa hak dari sahibul kurban yang 6 tadi, ya mungkin juga diberi hak semacam itu. Tidak apa-apa. Dan itu kemudian sah secara hukum ketika berkurban semacam itu. Oke, saya kira itu. Monggo, enten dulu. Seorang itu setiap tahun melakukan berkorban. Suatu saat dia berhenti korban, berhenti satu tahun ya, itu kemudian yang kedua akan menjadi seorang korban ambil bengkel, dia minta jadi yang akan diucapkan itu. Oh iya. Berarti beda antara yang dia korbankan sama daging yang dia minta. Ya. Baik, yang pertama tadi dia sudah kurban terus menerus, kemudian dia berhenti kurban. Bagaimana? Ya jangan kemudian kita langsung sunguzon pada dia. Bisa jadi pas terakhir itu dia lagi posisi keuangannya sulit. Mungkin dia lagi kebanyakan utang. Bisa jadi. Sehingga kemudian kalau sudah seperti itu, ya tidak apa-apa. Karena bagaimanapun namanya kurban itu kan hukumnya sunnah, Pak. Jadi bukan wajib.
Jadi sunnah hukumnya, tapi juga oleh baginda Nabi dikatakan orang yang diberi rezeki kok tidak bawa kurban, oleh Nabi dikatakan la yaqrabanna musallana, jangan mereka dekat-dekat kepada tempat sholat kami. Nabi itu tidak suka kepada orang yang diberi rezeki tapi tidak mau kurban. Tapi kalau misalnya memang ternyata dia itu tidak mampu pada waktu itu, ya sudah, tidak ada masalah, tidak ada masalah. Tapi misalnya uang yang masih tetap banyak, ini pokoknya bosan yang kurban, bosan aja itu jadi masalah ya. Apakah dia berdosa ya? Kalau dia kemudian katakan saya bosan, ya sudah ya tentu dia berdosa karena dia menyepelekan apa yang disunnahkan di dalam syariat. Yang pertama. Kemudian yang kedua tadi apa tadi Pak Salimah? Oh iya, ya itu sama itu dengan kasus orang dia kurbannya kambing, yang mintanya itu minta dagingnya sapi. Ya sama itu sebetulnya sama seperti itu, tapi ini kan sejenis, sama-sama kambing tapi jenisnya beda. Yang satu kambing Jawa, satu kambing apa? Gembel. Dia minta yang kambing Jawa misalnya, nah dia kambingnya kambing gembel itu misalnya bagaimana? Sebenarnya gini, kalau masalah itu tidak ada masalah untuk jenisnya itu, tapi yang seringkali bermasalah itu adalah pada takarannya itu loh. Misalnya gini, sohibul kurban sapi, misalnya ya sapi itu dapat per sohibul kurban itu misalnya 3 kilo. Padahal dia kurban kambing nih. Lalu dia bilang saya juga pingin 3 kilo daging sapi. Lalu bagaimana coba? Padahal dia kurban kambing. Apakah kemudian ya kurban kambing dia juga diambil 3 kilo dari kambing itu kan jangan jadi entek kambing buat dia lagi tuh nanti. Makanya kemudian kalau ada kasus yang modelnya antara kambing dengan sapi itu, ya jangan diambilkan daging sapi sama dengan sohibul kurban yang sapi yang lain. Ya ambilkan saja bagaimana untuk kurban kambing berapa misalnya 2 kilo misalnya loh ya. Ya ambil 2 kilo saja kamu coba kurban kambing. Gitu. Tapi kalau misalnya antara kambing sama kambing, ya lihat saja nanti kira-kira mana yang lebih banyak dagingnya. Jadi kalau misalnya dia sama-sama banyaknya, misalnya sama-sama 2 kilo diambil untuk sohibul kurban kambing, ya nggak apa-apa. Yang penting kambingnya itu ada. Di kambing Jawa sama kambing gembel, dia korbannya gembel minta ayam Jawa. Yang ada kambing Jawa, yang tidak ada bagaimana? Itu loh. Jadi sebenarnya tidak ada masalah tentang hal yang semacam itu, dibolehkan saja. Yang pasti takarannya harus diperhatikan. Jangan samakan takaran buat orang yang kurban kambing sama takaran orang yang buat kurban sapi. Itu loh Bapak Ibu. Oke, sekarang ini kasus tempat saya sampai sekarang itu di tempat saya itu ada mungkin itu 3 sapi masing sapi harganya lain, ada yang 23, 21, bahkan ada yang 19. Nah kemarin itu daging itu dikumpulkan semua itu dibagi 21 itu gimana Pak? Itu kan sebetulnya kan lain. Tidak bisa itu. Seyogianya jangan mencampur hewan kurban itu kecuali sesuai kelompoknya. Jadi misalnya kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Kelompok 1 itu misalnya harga 19, kelompok 2 itu misalnya harga 20, kelompok 3 harganya 21. Lah nanti yang dapat kelompok 1 itu ya dari sapi yang harganya 19 juta itu. Jangan diambilkan yang dari 20 atau 21 karena itu bukan hewan kurban dia. Mengapa? Karena kita itu disunnahkan untuk memakan meskipun hanya 1 suap dari hewan daging kurban kita ini. Ya, kalau mau disedekahkan semuanya boleh, tidak apa-apa. Tapi sunnah hukumnya makan paling tidak 1 suap atau sebagian kecil lah untuk mengambil barokah dari hewan kurban kita. Dan nanti kalau dicampur boleh, kurbannya sopo ini. Bagaimana dia makannya? Dia tidak tahu juga ini daging dari yang mana. Itulah sebabnya dibedakan. Jadi jangan biasakan mencampur baru kemudian dibagi. Lah kalau misalnya nanti mencampurnya setelah hak-hak sohibul kurban itu dipenuhi apa?
Jadi misalnya yang kelompok 1 itu 7 orang sudah berikan semua, kelompok 2 berikan semua, kelompok 3 belum. Lalu dicampur baur, semuanya bercampur baru dibagi ke masyarakat. Tidak apa-apa. Tapi untuk sohibul kurban itu seyogianya mereka mendapatkan daging dari hewan kurbannya. Makanya kasus tadi, kalau dia minta kambingnya gembel, mintanya kambingnya kambing Jawa semacam itu. Sebenarnya boleh, tapi dari mana keberkahan dari yang dia makan, gitu loh. Berarti kan dia tidak memakan daging dari kambingnya sendiri, gitu loh. Jadi kasusnya semacam itu. Jadi Bapak Ibu seperti itu ya. Makanya kalau misalnya jenengan sukanya daging sapi, ya jangan kurban kambing. Kurbanlah sapi. Kalau jenengan sukanya kurban daging kambing, ya jangan kurban sapi. Semuanya punya fadilah. Ya, dalam mazhab Syafi'i itu yang paling utama itu memang kurbannya kurban kambing, baru sapi, baru apa? Onta. Tapi ingat, mereka juga menjelaskan kurban kambing itu kalau dilihat dari segi kualitas daging, itu lebih utama kurbannya kurban kambing, baru sapi, baru onta. Tapi kalau dilihat dari banyaknya daging, ini dari onta, dari sapi, dari kambing. Jadi lihatnya dari arah mana, gitu loh. Jadi kalau lihatnya dari banyaknya ya ambillah sapi. Tapi kalau dilihat dari banyak yang lebih berkualitas, ambil daging apa? Daging kambing. Oke, saya kira itu dulu saja Bapak Ibu kajian kita di malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.